Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, kita berada di hari yang paling mulia di antara hari-hari, yaitu malam Jumat. Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu, dalam waktu yang mulia, majlis yang mulia, di tempat yang mulia. Maka insya Allah semua ini menjadi sebab turunnya barokah dan ridha Allah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Fathul Qarib, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, dikenal juga dengan panggilan Ibnul Ghorobili. Kitab Fathul Qarib ini adalah syarah atas kitab Matan Takrib yang sudah kita bahas pada periode kajian sebelumnya. Baik, bahasan kita masih dalam Kitabut Thaharah, dalam bab bersuci, yaitu bab atau faslun fi dzikri syai'in minal a'yan al-mutanajjisah wa ma yathuru minha bid-dibaghi wa ma la yathur. Jadi fasal tentang menyebutkan sesuatu atau sebagian minal a'yan al-mutanajjisah, dari benda-benda yang menjadi najis, wa ma yathuru minha, dan apa yang suci darinya. Jadi bisa jadi ada satu benda najis, ternyata ada yang suci, atau menjadi suci bid-dibaghi, yaitu dengan disamak, wa ma la yathur, dan apa yang tidak menjadi suci. Jadi ada sesuatu yang dia menjadi najis, tapi ada bagian yang tidak menjadi najis, kalau dia disamak. Tapi ada juga perkara lain yang tetap saja tidak bisa menjadi suci, tidak menjadi suci walaupun disamak. Ini memang bab ini berkaitan dengan masalah, dengan sederhana, masalah kulit hewan gitu ya. Jadi dikasih judulnya kayak gitu, ini masalah kulit hewan, khususnya nanti kalau hewan itu jadi bangkai. Sebagaimana kita ketahui, bangkai itu bukan hanya haram dimakan, tapi dia juga menjadi najis. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu apa? Walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi labi, wa ma uhilla li ghairi labi. Atau juga ayat yang lain, innamal khamru wal may, itu beda lagi ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi, dan juga sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Jadi bangkai itu selain haram dimakan, maka para ulama menyatakan bahwa dia najis. Kalau dia najis, berarti dapat mempengaruhi yang lain. Makanya memang ini perkara kulit hewan ini dimasukkan dalam bab bersuci. Kenapa? Karena khususnya zaman dahulu kulit hewan itu biasanya dipakai juga untuk wadah air, untuk nyimpen air. Jadi kalau zaman sekarang orang nyimpen air, kalau dulu di gentong, di tempayan, masih ada tempayan dulu ya. Sekarang udah nggak ada, karena udah ganti galon. Kalau zaman dulu di mana orang nyimpan air? Di antaranya di wadah kulit yang sudah diolah,
Ya, ada dikenal kalau di masyarakat Arab zaman dulu disebut apa? Qirbah atau girbah. Entah apakah itu ada kaitannya dengan gerabah ya. Kalau di kita kan ada gerabah ya. Apa tuh gerabah tuh? Ya wadah-wadah gitulah ya. Apa kayak apa istilahnya, Pak? Ya guci ya, kayak tanah liat gitu. Itu bahasa Arabnya qirbah. Kemungkinan dari bahasa Arab itu. Ya, kirbah juga wadah, cuma kalau kirbah itu terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit hewan yang sudah dikeringin, ya dijahit, ditutup sehingga nggak keluar air, jadi nggak nembus air, begitu ya. Nah, bab ini ingin menjelaskan, jangan sampai nantinya orang pakai wadah tersebut yang ternyata dia najis. Sehingga kalau misalnya ada air yang ditaruh di situ, air itu menjadi najis dan tidak sah untuk berwudu. Ya, meskipun mungkin kalau untuk zaman sekarang sudah jarang hal itu terjadi, tapi tetap kita bahas karena bisa jadi juga penting kita ketahui terkait dengan permasalahan-permasalahan lain. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ya. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yan al-mutanajjisa wa ma yadhuru minha bid-dibagh wa ma la yadhur. Ya, penjelasan tentang sebagian dari perkara yang ya dapat menjadi najis serta apa yang suci padanya dengan cara disimak dan apa yang tidak suci. Wa juludul maitati kulluha tathuru bid-dibagh. Wa juludul maitah, julud jama dari jildun. Ya. Kulit bangkai kulluha tathuru, semuanya dapat suci bid-dibagh, dengan disamak. Ya, kulit bangkai dapat suci dengan disamak. Ya, dalam satu hadis sebutkan apa? Idza dubighal ihabu faqat tahura. Jika kulit bangkai itu disamak, maka dia menjadi suci. Itu memang ada hadisnya, makanya dinyatakan demikian. Sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Sama saja apakah bangkai itu berasal dari hewan yang asalnya boleh dimakan wa ghairihi, atau yang tidak boleh dimakan. Ingat ya, ini perkara apa? Perkara najis atau tidak najis, bukan soal haram atau tidak haram dimakan. Ya, jadi kesimpulannya, bangkai apapun hewan, kalau bangkai najis nggak? Najis. Kapan hewan disebut bangkai? Ya. Nah, nanti disebutkan di sini. Ya, hewan disebut bangkai secara umum kalau dia tidak disembelih sesuai dengan sembelihan syar'i. Itu jadi bangkai. Maka berlakulah hukum najis tadi. Kecuali apa? Kulitnya. Kalau disimak. Disamak. Kalau disamak. Baik hewannya asalnya halal atau haram. Asalnya halal atau haram. Ya, halal misalnya kambing, sapi, kerbau, itu otomatis kulitnya tidak najis. Tapi kalau seandainya kambing, sapi itu bangkai, mati, ketabrak mobil misalnya, sakit, jadi najis dia. Cuma kulitnya dapat diambil. Jadi kalau disembelih normal sesuai syar'i, ya otomatis kulitnya tidak najis. Ya. Tapi kalau misalnya dia mati, ketabrak atau sakit, diambil kulitnya, disamak, dia jadi suci. Itu kalau hewan yang halal dimakan. Kalau hewan haram dimakan gimana? Sama juga, sami mawon. Ya, kalau disamak, ya, maka dia menjadi suci. Misalnya apa hewan yang haram dimakan?
Ya, nanti kecuali anjing babi, kecuali itu. Kecuali anjing dan babi. Jangan buru-buru senang, wah kalau itu babi boleh. Ini memang pendapat khusus atau wallahu alam pendapat dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab yang lain itu dibedakan. Kalau hewannya haram dimakan, maka kulitnya mau disamak nggak disamak tetap haram juga, dan juga tetap najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Walaupun hewannya haram dimakan, kalau kulitnya disamak dia tidak najis. Dia boleh digunakan. Kulit apa? Kulit ular misalnya. Ular termasuk haram dimakan nggak? Ya, haram dimakan ular. Ya, haram dimakan. Haramnya kalaupun ada, kita lihat ada orang jual ular segala macam. Ya, itu pendapat yang cukup kuat, dia haram dimakan sebab ular termasuk hewan yang ya diperintahkan untuk dibunuh ya. Selain bahwa ya, hewan-hewan seperti itu ya kalaupun dikonsumsi itu juga sangat berpotensi menularkan penyakit-penyakit yang nggak jelas begitu ya. Hewan-hewan yang bukan hewan ternak ya itu kalau dimakan begitu saja sangat rawan menimbulkan penyakit begitu ya. Ya, singa lah misalnya ya, singa nah, itu kulitnya tidak najis. Ya, kalau disamak, meskipun memang problemnya lagi nanti ada larangan khusus sih, ya, menjadikan kulit hewan binatang buas, ya, untuk digunakan. Itu ada larangan khusus. Ya, tapi kalau melihat kaidah ini, semua hewan baik dimakan atau tidak dimakan, kalau kulitnya disamak maka menjadi suci. Bagaimana caranya disamak dijelaskan di sini oleh mu'allif wa kaifiyatud dabghi an yanzi'a fudulal jildi. Cara menyamaknya adalah dengan apa? Mencabut, menghilangkan sesuatu sesuatu yang bukan kulit ya, lebihan kulit lah ya, mungkin ada gajinya, ada apa dagingnya, itu kan bisa dikerik ya, dikerok ya, mimma yu'affinuhu minad dam, yang dapat membuatnya cepat busuk ya, apakah lemaknya, apakah darahnya, wa nahwihi dan semacamnya. Bisyai'in khirrifin, dengan sesuatu yang ya, biasanya alat atau benda yang digunakan sesuatu yang menyengat ya, yang baunya keras. Apa saja sebenarnya, ini bukan sesuatu yang sifatnya khusus. Apa saja bahan yang dapat digunakan agar kulit itu kuat, awet. Ya kalau sekarang mungkin pakai bahan-bahan kimia, ya ada alat-alat khusus. Kalau zaman dulu kaafsin, katanya kaafsin ini apa, delima dijemur, diperes, nah, itu nanti airnya digunakan, katanya baunya sangat keras. Walau kana khirrifu najisan, bahkan dikatakan di sini walaupun bahannya itu najis, ya misalnya dibutuhkan, yang penting nanti kalau udah selesai dicuci, ya. Kazarki hamamin, ya seperti apa namanya, apa di sini ya, zarki hamamin itu kotoran ya, apa namanya, hewan, ya, bisa jadi begitu. Maka kafa bidabri itu sudah cukup menjadi samakan, menjadi kulit itu disamak atau apa saja, mungkin sesuai di daerah tertentu, apakah pakai garam kah, pakai apakah, yang penting kulit itu kering, kuat, awet, tidak bau, maka itu namanya disamak. Kalau udah disamak walaupun asalnya bangkai boleh. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Nah itu nggak boleh, karena najis anjing dan babi ini ya, itu najis yang sifatnya aini. Ya, dia memang najis walaupun dia hidup. Beda kalau hewan yang lain, walaupun haram, itu kalau hidup nggak najis. Burung elang itu haram nggak? Haram. Burung elang itu, karena dia punya, jadi hewan yang punya caling, punya cakar, binatang buas, binatang yang wajib dibunuh, binatang yang dilarang dibunuh, itu kata para ulama haram dimakan. Tapi kalau kita pegang nggak masalah, walaupun kita basah atau dia basah, itu nggak najis. Ya, tidak najis.
Cuma kalau dia mati, bangkai, ya najis. Ya. Cuma kalau anjing, babi, itu hidupnya pun dia najis. Ya. Kalau memang meskipun ada perbedaan pendapat para ulama ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, anjing dan juga termasuk babi, semua tubuhnya najis. Bukan cuma liurnya, bukan cuma fesesnya, bukan cuma kotorannya, bukan cuma kencingnya, semua tubuhnya najis. Bulunya, badannya itu najis. Dengan catatan kalau kita pegang atau kesentuh kitanya basah atau dianya basah. Tapi kalau kitanya kering, dianya kering, tidak terkena najis. Najis tidak pindah ketika sama-sama kering. Nah, karena itu kulit anjing dan kulit babi walau disamak nggak hilang najisnya, karena dia najisnya najis aini. Najis aini, jadi nggak bisa dihilang. Ya ibarat air kencing. Air kencing mau diolah kayak apa ya najis, nggak bisa jadi beda. Misalnya air sungai kena najis, mungkin ada upaya yang bisa memisahkan antara air kencing dengan air yang asli. Nah itu masih mungkin. Tapi kalau air kencingnya dia sudah najis aini. Baik. Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma, dan yang dilahirkan oleh keduanya, ya, au min ahadihima, atau dari salah satunya, ma hayawanin thahir, dengan hewan yang suci, fala yaturu bid dibab, maka tidak suci dengan disamak. Ini kasus atau apakah ada atau tidak, yang jelas al-mu'allif menjelaskan ini. Ya, tapi saya kira wallahualam apakah ada kejadiannya, setahu saya nggak pernah ya. Ya, jadi kata mu'allif, kata penyusun kitab ini, termasuk hewan najis itu adalah hasil dari perkawinan antara anjing dan babi. Ada nggak itu? Atau antara keduanya dengan hewan lain yang suci. Misalnya kalau ada anjing ya menggauli kambing, terus bunting itu kambing, anaknya itu najis. Pernah dengar nggak kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi biasanya memang para ulama tuh kemungkinan bisa aja terjadi. Makanya diberikan contoh, ya, dijelaskan. Ya. Ini kalau dalam kitab-kitab fikih itu namanya apa namanya? Al-mafrudot, ya. Kemungkinan apabila begini, bagaimana hukumnya? Gitu ya. Kayak dulu kan orang bertanya, bagaimana kalau sholatnya di bulan, gitu ya. Kalau ulama zaman dulu bilangnya apa? Ntar aja, kalau udah kita ke bulan kita cari jawabannya. Gitu. Baik. Kemudian wa'adbul maitati wa sya'ruha najisun. Tulang bangkai dan bulunya, rambutnya najis. Jadi bangkai, tulangnya, bulunya najis juga. Najis. Ya. Wa kadzal maitatu aidan najisah. Ya, betul ya. Begitu juga bangkai. Bangkai itu secara keseluruhan najis. Wa urida biha, apa yang dimaksud dengan bangkai? Azzailatul hayatu bi ghairi zakatin syar'iyyah. Ya. Yaitu hewan yang mati tanpa sembelihan yang syar'i, itu bangkai. Ya, kita kadang-kadang memahami bangkai kalau udah busuk baru bangkai gitu ya. Padahal walau belum busuk masih kelihatan segar, dia mati. Ya kan, ketabrak mobil, mati kan tuh kambing. Sebenarnya masih segar dia. Kalau seandainya dipotong, dimakan, disate masih enak nggak kira-kira? Masih. Ya, mungkin nggak ada bedanya. Tapi karena dia mati begitu, dia jadi bangkai. Ya, dia jadi bangkai. Itu patokannya. Ya, jadi kalau sembelihannya tidak syar'i, maka jadi bangkai. Ya, kalau sekarang kita lihat suka misalnya ada ayam, ternyata pas dicek cuma bolong doang, nggak ada bekas sembelihan. Ya, atau ada hewan yang matinya cuma disetrum misalnya. Nah, itu bangkai. Ya, makanya memang harus waspada juga ya, terhadap hewan-hewan sembelihan tersebut. Ya, karena itu memang ya, meskipun sekarang lagi sedang terus diupayakan ya, sertifikasi halal segala macam,
itu mestinya diupayakan agar masyarakat merasa aman dengan hewan yang dikonsumsi. Ya, khususnya sembelihan-sembelihan tersebut. Bisa aja sebagian orang ribet-ribet lah disembelih, ketok aja palanya, selesai, mati ya. Ya, itu menjadi bangkai. Ya. Dan kalau udah jadi bangkai, selain haram dimakan, maka dia najis. Kalau najis bukan cuma dagingnya yang najis, termasuk apa tadi, bulunya, tulangnya, segala macam tidak boleh digunakan. Ya, tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Fala yustasna hina idzin janinul mudzakkati idza kharaja min batni ummi maitan. Dan tidak dikecualikan ketika itu, ya, janin dari hewan yang dibangkai, dari hewan yang disembelih, kalau dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati. Lianna, kenapa? Zakatu fi zakati ummihi. Ya, ada hadis bahwa zakatul janin zakatu ummihi. Sembelihan janin itu sembelihan ibunya. Apa maknanya? Ya, maknanya bahwa kalau ada hewan yang disembelih dalam keadaan bunting tadi, hamil, ternyata pas dilihat di dalamnya ada janinnya. Kalau ternyata janinnya itu mati, boleh nggak dimakan dia? Padahal nggak disembelih. Boleh. Karena sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Tapi kalau ternyata dia hidup, pas dicek dibuka hidup, ya. Kalau mau dimakan sembelih dulu. Tapi kalau enggak ya nggak tahu enak apa enggak kayak gitu, janin kayak gitu. Ya. Kalau mau dimakan disembelih. Kalau dia hidup, kalau dia mati maka dia halal, ya. Dia halal. Berarti pemahamannya kalau dia mati tanpa disembelih, maka janinnya otomatis juga bangkai. Ya, karena induknya tidak disembelih, maka dia menjadi kalau induknya disembelih, maka dia tidak jadi bangkai. Dia disembelih juga, karena sembelihan bagi janin mengikuti sembelihan induknya. Tsummastasna min sya'ril maitati kaulahu, kemudian dikecualikan dari rambut bangkai kaulahu illal adamiyah, kecuali anak Adam. Fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi, karena rambutnya suci seperti bangkai. Ini meskipun kita nggak bilang bangkai ya manusia, tapi intinya manusia bangkai juga, karena nggak disembelih pun juga manusia, ya. Jadi manusia itu, ya, ketika dia mati tubuhnya nggak najis. Beda dengan hewan, kalau dia tidak disembelih maka tubuhnya jadi najis, ya. Jadi najis. Ya, itu terkait dengan masalah perkara kulit hewan. Ya, jadi intinya adalah kulit hewan bangkai selain anjing dan babi, kalau disamak maka dia menjadi suci. Sementara yang lain sisanya tulang apa segala macam daging nggak bisa disucikan kalau dia bangkai. Dikecualikan dari itu adalah apa? Selain anjing dan maka anjing dan babi, khususnya babi ya. Babi ini memang ujian banget tuh bagi umat Islam. Ya. Karena ternyata babi itu hewan yang apa istilahnya? Semua bagiannya bisa dimanfaatkan, dari mulai bulunya, kulitnya, tulangnya, dan katanya ya gampang, mudah, murah, ya, dalam berbagai hal itu banyak dipakai, ya, sampai katanya kuas yang suka buat ngecat, buat nonin makanan, itu mesti hati-hati tuh. Bahan-bahan obat-obat katanya banyak juga tuh menggunakan unsur babi, ya. Kemarin vaksin juga tuh ya, dulu vaksin meningitis, ya, itu banyak yang dari babi, ya, maka mesti dipisah juga tuh mana yang babi mana yang bukan, ya, termasuk sepatu tuh yang bagus-bagus, hati-hati tuh sepatu bagus-bagus tuh, ya. Kalau di Malaysia bagus tuh, di Malaysia nggak tahu di Indonesia ya, sepatu ini terbuat dari kulit babi. Sebetulnya kalau jujur nggak apa-apa, silakan aja mereka jual, tapi diperjelas, ya, jangan sampai kita nggak tahu, ya, tulis saja
Biasanya mereka malah nggak mau menulis karena nggak laku nanti. Harusnya diperjelas sepatu ini terbuat dari kulit babi. Saya pernah baca juga tulisannya. Ya, beberapa produsen ya kami memang buat dari kulit karena memang bagus dia, lentur. Ya lentur. Dah. Mungkin orang banyak bertanya, kok babi diharamkan padahal banyak manfaatnya? Yaitu ujian. Itu ujian dari Allah. Dari Allah, apakah kita ya tetap ikut ajaran Allah walaupun ya godaannya besar. Ya kurang lebih sama dengan ujiannya Bani Israel yang dilarang apa? Menangkap ikan hari Sabtu. Ya. Sementara justru ikan banyaknya di hari Sabtu. Nggak tahu di zaman Bani Israel ada weekendnya juga tuh ikannya. Jadi hari Sabtu banyak dia. Sementara larangannya nangkap ikan hari Sabtu, sehingga mereka akal-akalin. Ya, jadi masang jalannya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Ya, itu cara mereka untuk ngakal-ngakalin. Intinya sama saja mereka ingin melanggar ajaran Allah. Ya, babi juga seperti itu. Ya, dia sudah jelas masalahnya. Kalau haramnya babi ini sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, keharaman babi sehingga dia tidak boleh digunakan, dikonsumsi dalam berbagai keperluan. Baik, para sekalian, kurang lebih seperti itu apa yang dapat kami sampaikan. Ya, mungkin nggak banyak ya, sedikit-sedikit saja kita bahas. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai masalah kulit babi itu sepatu dari kulit babi. Apakah itu semua mazhab atau mazhab tertentu yang melarang? Kulit babi. Iya, penggunaan kulit babi untuk sepatu atau atau gimana? Ya, wallahu alam, sepanjang yang saya pahami semuanya. Ya, kalau babi itu nyaris tidak ada perbedaan pendapat soal penggunaannya karena keharaman babi itu sangat jelas. Wallahu alam, mungkin saya nggak tahu kalau mau ada pendapat yang lain. Beda kalau hewan-hewan yang lain. Kalau hewan-hewan yang lain, ya itu masih ada walaupun pendapat jumhur berbeda. Ya misalnya yang terkenal dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki misalnya mereka menganggap bahwa anjing itu nggak najis. Ya bahkan halal, ya dianggap halal meskipun itu pendapat yang sangat lemah ya karena mayoritas para ulama mengharamkan ya termasuk hewan-hewan buas dan lain sebagainya. Tapi kalau babi dia udah nyata dan jelas sekali disebut dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an ya bukan hanya dalam satu ayat, lebih dari satu ayat terkait dengan keharaman babi. Ya, memang disebut dalam Al-Qur'an daging, lahmul khinzir, tapi para ulama mengatakan penyebutan daging itu bukan untuk menunjukkan yang lain, tidak ya. Daging itu maknanya adalah apa? Untuk menunjukkan keumuman karena yang biasa dikonsumsi dan dipakai adalah dagingnya. Sementara yang dimaksud adalah apa? Semuanya ya, itu ada kaidahnya itu kalau dalam ilmu usul menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah semuanya. Kita bilang apa? Kambing berapa ekor ya. Apa yang orang pahami kalau kambing berapa ekor? Kambingnya semuanya apa ekornya doang ya, jangan sampai dipahami beli kambing 3 ekor pulang-pulang bawa ekor doang ya. Tidak ada berkata demikian ya. Ya itu menyebutkan sebagian, yang dimaksud adalah semua ya, semuanya daging, tapi yang dimaksud adalah semua bagian dari babi tersebut. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Terkait dengan kepiting Ustaz. Terkadang saya melakukan kepiting ada yang teman itu kiranya ini haram, karena itu dibuat air dan itu gimana
Ya, itu termasuk bab yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i memang diharamkan tuh kepiting. Ya. Diharamkan. Ya. Adapun wallahu alam, adapun sebab pengharamannya memang yang cukup masyhur dikatakan karena dia hidup di dua alam. Ya. Meskipun sebagian ulama, ya bahkan kalau lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia itu tidak mengharamkan kepiting. Ya, tidak mengharamkan sebab dia lebih kuat bahwa dia adalah binatang air. Dia binatang air. Cuma memang kadang-kadang dia ke darat. Ya. Sama tuh kayak buaya. Buaya binatang air apa binatang darat? Binatang air. Kecuali buaya darat, nah lain lagi tuh. Kalau buaya darat lain lagi. Ya, jadi sehingga ada. Ya, ini memang masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan buaya itu halal, gitu ya. Tapi wallahu alam ya masalahnya dia buas juga, ya dia buas. Ya, jadi itu masalah khilafiyah memang. Kalau mau hati-hati nggak makan kepiting, ya tapi mungkin orang lebih condong ke fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menghalalkan karena banyak yang doyan. Ya. Kalau sebagian ulama memang tidak mengharamkan kepiting, tidak mengharamkan kepiting. Karena umumnya kepiting itu memang binatang air kalau lihat secara umum dia binatang air. Cuma memang dia kadang hidup di darat. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Kodok lagi ya. Udah sering makan soalnya. Mengenai babi. Apa? Mengenai babi yang bakmi yang mengatakan bahwa mie ayam maksudnya. Bakmi. Babi. Maaf nggak dengar. Oh, ini belum nyala kok. Iya silakan. Ya, Oh bagus suaranya nih. saya pernah Iya terus. beberapa hari yang lalu ada kuliah dari Marisa Haq itu kalau salah dia meninggal. Biar keren mengamati juga dia. Allah yarhamah. Babi ini DNA-nya dengan kita ini sama deh Ustaz. 90 berapa gitu ya. Jadi makanya obat-obat itu Pak Ustaz, beberapa hari yang lalu saya baca. Ya. Bahwa obat-obat itu harus ada unsur babinya, harus itu kata dokter ahli itu. Bagaimana saya mau? Jadi sekarang dokter ini seakan-akan dia menutup mata saja bahwa kalau ini dibuka, sebab obat-obat itu sebagian besar kalau nggak ada unsur babi di dalamnya, ini obatnya juga kurang bagus. Ya, gimana itu Pak Ustaz? Jadi seakan-akan yang dikatakan tadi babi ini di Al-Quran ada yang haram, ya. Tapi di lain pihak itu malah MUI kadang-kadang menutup mata aja Pak Ustaz bahwa ini obat ini ada unsur babinya. Ya. Tapi bagaimana? Nah gitu Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz menanggapinya ini? Ya, begini. Kalau masalah berobat itu memang masih kemungkinan ada celahnya. Kalau masalah obat. Itu memang kalau dalam kajian fikih nanti ada permasalahan, bolehkah seseorang berobat dengan sesuatu yang haram? Nah, itu kalau ada kajian mendalam lagi secara umum biasanya kesimpulannya apa? Boleh kalau darurat, tidak ada alternatif lain. Kalau darurat tidak ada alternatif lain, itu kan bisa macam-macam. Misalnya ada obatnya tapi di luar negeri dia nggak bisa. Ada yang lain tapi sangat mahal. Ya, itu kan atau memang benar-benar nggak ada. Ya, seperti ya betul kemarin misalnya fatwa MUI terkait dengan waktu rame-rame Covid kan ada tuh vaksin yang memang dari babi asalnya. Yang dari Cina kalau nggak salah, vaksin apa tuh? Ya, udah lupa lagi kita ya.
Apa Sinovac? Ya, itu kan rame memang karena memang jelas-jelas disebutkan memang dari babi. Ya, nah, kenapa akhirnya fatwa membolehkan? Karena saat itu belum ada alternatif lain, sementara tuntutan atau kebutuhan terhadap vaksin itu nggak bisa ditunda. Sama juga kalau tidak salah dulu pernah juga membolehkan vaksin meningitis yang dari India, padahal ada babinya. Ya, maka fatwanya selagi belum ada pilihan yang lain, maka boleh menggunakan vaksin tersebut. Jadi kalau bab berobat itu memang masih ada celah boleh menggunakan sesuatu yang asalnya haram kalau sifatnya darurat, tidak ada alternatif lain. Tapi kalau masih banyak alternatif lain, mestinya tidak boleh dan tidak digunakan. Ya, jadi kalau masih banyak alternatif, nah, misalnya Bapak biar sembuh minum darah ular, biar perkasa minum darah ular. Ya, emangnya nggak ada lagi yang bikin dia perkasa kalau pengen gitu selain darah ular? Kan banyak, minum jamu kayak apa kayak segala macam. Ya, jadi kalau masih ada alternatif nggak boleh. Ya, kalau memang mendesak ya, makanya juga yang sangat terkenal riwayat tuh ya, sahabat dari Al-Uraniyin ya, ketika mereka ngeluh sakit perut sama Rasulullah suruh minum kencing onta. Ya, nah ini oleh sebagian orang dipahaminya sunnah, repot juga. Kalau ketemu onta sunnahnya minum kencingnya. Padahal para ulama memahaminya itu darurat sebagai obat ya, karena dia sakit perut dan ya disimpulkannya begitu. Rasulullah melihat itu bisa sebagai obat ya, tentu dengan pemahaman belum ada atau tidak ada alternatif lain. Ya boleh saja. Ya, boleh saja. Jadi ya itu tadi yang memang saya katakan bahwa untuk masalah obat-obatan bisa jadi banyak menggunakan unsur babi. Tapi wallahu alam saya kira tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan lalu tidak ada alternatif ya. Pastinya banyak insyaallah alternatif. Ya, kalaupun misalnya ternyata tidak ada alternatif ya mudah-mudahan tidak masalah ya. Kalau memang hal itu tidak bisa dihindari. Saya juga pernah dengar teman ada apa gitu ya, operasi jantung atau apa. Dokternya bilang ini operasi ini ada satu bahan yang memang terbuat dari babi, dikasih tahu ke pasiennya. Ya dengan berbagai macam alasan lah, mungkin lebih murah kah atau nggak ada pilihan lain dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya jadi kalau dalam masalah obat masih mungkin ada celah. Tapi kalau penggunaan biasa sekedar pakai tas, pakai sepatu, pakai apa lalu ada babinya, gimana daruratnya? Ya, apalagi untuk dikonsumsi makan. Ya, misalnya ini ada unsur babinya ya sudah tinggalkan saja. Cari yang lain yang tidak ada babinya. Ya. Begitu, wallahu a'lam.